Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan Al-Qur'an, ada satu cara yang paling unik yang digunakan Al-Quran untuk mentransformasikan nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kebenaran. Salah satu dan wujud nyata dari bagaimana Al-Quran begitu canggih di dalam menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebenaran kepada manusia adalah cerita, atau yang di dalam Al-Quran disebut dengan kisah. Di dalam Al-Quran ada satu ayat khusus yang disebut dengan cerita-cerita yang dalam bahasa Arabnya adalah Al-Qasas. Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berfirman, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami, kata Allah, menceritakan kepadamu Muhammad Rasulullah sebaik-baik cerita. Tujuannya adalah agar cerita ini bisa mempengaruhi nilai-nilai kebaikannya, bisa mempengaruhi seseorang sehingga seseorang itu bisa melakukan kebaikan. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Al-Quran barangkali satu-satunya kitab suci yang memang sejak awal menggunakan kisah sebagai satu pendekatan atau metode untuk menyampaikan kebenaran atau untuk menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita cermati di dalam Al-Quran, hampir separuh dari ayat-ayat Al-Quran itu berisi tentang cerita-cerita. Ada cerita tentang sapi betina, ada cerita tentang Nabi Musa, ada cerita tentang Nabi Yusuf, ada cerita tentang Nabi Isa, ada cerita tentang kaum-kaum terdahulu, kaum Tsamud, kaum Ad. Ini berarti sebetulnya melalui cerita Al-Quran hendak mentransformasikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebenaran untuk senantiasa ditegakkan dalam kehidupan ini melalui cerita. Kita tahu, kalau kita membaca Al-Quran yang di dalamnya ada cerita, seorang yang membaca kisah itu dengan sendirinya dia akan dibawa ke dalam dunia cerita, yang mana di dalam cerita itu ada karakter-karakter, ada tokoh-tokoh yang mewakili peran-peran tertentu yang mencerminkan nilai kebaikan dan nilai keburukan. Nilai kebaikan kita tiru, tetapi nilai keburukan kita jauh. Cerita Nabi Musa misalnya, Musa menggambarkan kepada kita bagaimana kemudian nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebenaran agama itu harus ditegakkan di hadapan salah satu tokoh yang namanya Fir'aun, yang merupakan simbol dari nilai-nilai otoritarianisme, nilai-nilai yang cara berpikirnya adalah pada kekuasaan mendik. Melalui cerita Nabi Musa dan Fir'aun, melalui cerita Nabi Yusuf dan beberapa kaumnya, melalui cerita Nabi Isa dan beberapa kaumnya, atau melalui cerita kaum-kaum terdahulu seperti Ad dan Tsamud, sebetulnya seorang pembaca Al-Quran hendak dididik melalui karakter-karakter tokoh itu agar kita bisa melakukan, agar kita bisa mentransformasikan nilai-nilai kebaikan itu di tengah kehidupan kita, tanpa kemudian Al-Quran menunjuk secara langsung, mengata-ngatai secara langsung kepada audiennya. Inilah satu kecanggihan ketika Al-Quran menggunakan cerita sebagai satu metode untuk menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan dan pesan-pesan kebenaran. Kita mungkin bertanya, kenapa kemudian kisah itu menjadi penting untuk dihadirkan kembali di saat kita sekarang ini hidup, atau di saat mungkin siapapun yang nanti akan hidup lalu membaca Al-Quran? Ini mungkin bisa kita hubungkan dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian dan hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang telah terjadi, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di era masa lalu. Artinya di dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk mencermati perjalanan-perjalanan masa lalu kita, atau mungkin perjalanan-perjalanan masa lalu, setiap peristiwa yang bisa dijadikan pelajaran kebaikan bagi kita sebagai umat beragama. Ini berarti sebetulnya di dalam membangun, di dalam melakukan transformasi nilai-nilai kebajikan, Al-Quran senantiasa menggunakan masa lalu agar kita ini menjadi bagian dari sejarah. Kita hidup sekarang ini adalah bagian dari masa lalu, dan masa lalu tidak boleh kita lupakan, karena masa lalu itu bisa menjadi cermin kebaikan, karena masa lalu itu bisa kita ambil pelajaran-pelajaran mana nilai-nilai kebaikan yang tetap harus kita pertahankan dan mana nilai-nilai keburukan yang harus kita tinggalkan. Dengan belajar kepada masa lalu, dengan belajar kepada sejarah, maka orang itu akan bisa membangun kehidupan. Orang itu akan bisa mengimplementasikan nilai-nilai keberagamaan di tengah kehidupan dengan benar. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sekali lagi, cerita di dalam Al-Quran adalah satu metode yang efektif, yang dengan cerita itu orang kemudian diajak untuk mengembara, untuk mengenali karakter-karakter dan nilai-nilai kebaikan, atau karakter-karakter nilai-nilai kejelekan. Yang baik kita ambil, yang buruk kita jauhi, dan itu melalui dimensi waktu masa lalu. Artinya masa lalu tetap kita jadikan sebagai cermin untuk melakukan muhasabah kita sebagai seorang beragama. Tidak saja dalam konteks muhasabah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi muhasabah untuk membangun dan menegakkan serta menjalankan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama Islam. Semoga di bulan puasa ini kita senantiasa diberi kenikmatan, senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa mampu mengambil pelajaran kebaikan dari masa lalu kita dan belajar dari cerita-cerita orang-orang sukses atau cerita dari kegagalan-kegagalan umat-umat masa lalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.